Hampir 700.000 peserta telah terpilih mengikuti program Kartu Prakerja dari 3 gelombang yang sudah diselenggarakan. Targetnya 5,6 juta peserta dengan sokongan anggaran sekitar 20 triliun rupiah. Tapi pertanyaannya, sudahkah kehadiran program Kartu Prakerja ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh para penerima? Berikut laporan utama ancaman pidana di Kartu Prakerja. Akan saya luncurkan yang namanya Kartu Prakerja seperti ini, Kartu Prakerja. Mungkin saya dapat pelatihan sedikit lah dari nonton YouTube, bukan dari prakerja sebenarnya. Saya beli di Ruang Guru itu dengan harga 20 ribuan, saya klik pelatihannya tidak bisa pelatihan sama sekali. Sejak pendaftaran dibuka kali pertama 11 April 2020, program Kartu Prakerja telah menuntaskan 3 gelombang dari 34 gelombang yang dicanangkan. Jelang gelombang 4 mendatang, sudah lebih dari 11 juta orang menyerbu mendaftarkan diri. Padahal daya tampung keseluruhan yang sanggup ditawarkan disebut-sebut sekitar 5,6 juta peserta saja. Membludaknya peminat memaksa seleksi calon peserta lebih ketat lagi. Ini akan dimitigasi ya dengan Perpres baru ini, tentu saja persoalan itu akan dimitigasi ya. Kita lihat nanti untuk batch yang kedepannya akan lebih baik lagi, terutama persoalan-persoalan yang muncul dari batch sebelumnya akan diselesaikan secara seksama dan cepat begitu. Hingga gelombang 3 lalu tercatat sekitar 680.000 orang telah menerima manfaat dari program Kartu Prakerja. Artinya kuota tersedia masih ada sekitar 5 juta peserta lagi. Sementara dari 3 gelombang yang sudah berlangsung itu, pihak pelaksana meyakini mayoritas penerima manfaat Kartu Prakerja tepat sasaran. Dan sekali lagi ini bantuan untuk yang di PHK atau tidak punya pekerjaan, di training supaya dia tidak nganggur, dikasih uang 600.000 sebulan selama 4 bulan kalau saya nggak salah. Nah tapi kan yang sebagian besar buat bayar. Kenapa harus bayar? Kenapa tidak ditambahkan saja supaya dia dapat uang untuk hidup misalnya? Sesuai dengan survei yang dilakukan oleh PMO, 85% penerima manfaat itu memang mereka yang terkena PHK begitu, atau yang kehilangan pekerjaan. Betul-betul mereka yang memang terkena PHK dan memang membutuhkan baik pelatihan maupun insentif finansial supaya mereka bisa bertahan hidup selama krisis ini. Persoalan di lapangan, tidak sedikit dari penerima Kartu Prakerja diselimuti kebingungan ketika hendak memanfaatkan program itu. Muhammad Nur Huda misalnya, ia yang terdaftar sebagai penerima Kartu Prakerja mengaku sempat ikut pelatihan dari program itu. Saya ambilnya dari mitra pelatihan, terus saya ambil yang Pintaria. Kita cuma disuruh nonton, tanya jawab, udah. Kita nggak nonton, sama aja, tetap. Langsung klik selesai, udah selesai. Mungkin saya dapat pelatihan sedikit lah dari nonton YouTube, bukan dari prakerja sebenarnya. Dikasih itu nonton YouTube. Kebingungan juga dirasakan Ricky Yohanes, penerima Kartu Prakerja lainnya. Padahal saldo yang ia miliki dirasa cukup. Untuk beli pelatihan untuk saat ini sudah sekali, tapi itu pun stuck. Itu kurang tahu, saya beli di Ruang Guru itu dengan harga
20 ribuan, itu saya klik pelatihannya tidak bisa pelatihan sama sekali. Saldo saya mendapatkan 976.000, tapi saya tidak bisa menggunakan untuk membeli pelatihan karena pelatihan yang sebelumnya itu stuck dan tidak bisa digunakan. Saya sedikit kecewa. Sekelumit cerita itu memantik tanya, sebenarnya hendak dibawa kemana program Kartu Prakerja ini? Sedangkan di depan mata terhampar kuota 5 juta slot kosong untuk peserta baru nanti. Kesungguhan para pemangku kebijakan menunaikan amanat program Kartu Prakerja itu pun ditunggu. Kita mengusulkan untuk ditinjau ulang ataupun dihentikan sementara, karena sebenarnya kartu ini semangatnya dulu memang ingin memberikan manfaat ya, tetapi begitu ada implementasi yang kurang transparan, kemudian juga adanya pelatihan-pelatihan yang belum sesuai ataupun tidak sesuai dengan kebutuhan teman-teman pekerja, ini artinya membuat masukan-masukan dan kritisi dari teman-teman pekerja yang menyampaikan kepada kita. Ini harus betul-betul hati-hati, harus disempurnakan sehingga produk yang sesungguhnya baik ini tidak kemudian terjadi penyelewengan di sisi ataupun tataran pelaksanaannya. Kita ke depannya ini akan menjadi concern dari pemerintah ya, dalam rangka memperbaiki ya bagaimana teknis lapangannya supaya Kartu Prakerja ini sungguh-sungguh memberikan manfaat bagi mereka yang terkena dampak ya, dan tentu saja ketika ada masalah itu tidak terjadi lagi. Sudah semestinya bila aturan baru diterbitkan untuk mendukung langkah dan tujuan yang lebih baik. Sebab di pundak para pemangku kebijakan itu pula amanat rakyat ikut disandarkan.